kabarnya? Dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Dan bertepatan pada saat ini tanggal 19 bulan 4 2020 kita merayakan Paskah. Walaupun kita tidak bisa merayakan Paskah di gereja, tapi Tuhan memberikan jalan untuk kita merayakan melalui video ini. Oke adik-adik, di sini bersama Kak Yanti mau mengucapkan selamat Paskah buat adik-adik yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada. Terus pada saat ini sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyanyikan lagu Berkat PA. Tentunya adik-adik tahu kan nyanyinya? Adik-adik, kita akan menyanyikan dari KJ 185, yaitu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula benarannya,
membaca Alkitab, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dan karunia-Mu pada saat ini Tuhan, karena Engkau baik sesama kami Tuhan. Lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Berkati kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari 23 ayat 1 sampai 6. Mama-mama yang ada di rumah, anaknya tolong dituntun untuk membaca Alkitab. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari KJ Baca Kitab Suci. Tentu ada hafal-hafal semuanya kan? 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Pasti semua pada sehat-sehat saja kan? Baik adik-adik, semua pada duduk yang manis. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Nah adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh. Tokoh yang ada dalam Alkitab. Namanya adalah Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang sangat taat. Ya, dia sangat taat kepada Tuhan.
dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah melawan. Apa kata Tuhan, dia selalu ikuti. Suatu hari, Tuhan berfirman kepadanya, Abraham, tinggalkan kotamu saat ini dan pergilah ke tempat yang saya janjikan. Kemanakah? Ke tanah Kanaan. Abraham dia tidak membantah, dia tidak menolak, padahal dia nggak tahu tempatnya. Tapi dia taat kepada Tuhan Yesus, maka dia nurut. Dia mempersiapkan dirinya, ya, disiapkannya semuanya, dan dibawanya ternaknya, dibawanya istrinya, dibawanya anaknya. Padahal dia tidak tahu tempatnya kemana, tapi dia pergi, ya. Dia nggak tahu apakah jauh atau dekat, tapi dia berjalan, ya. Mereka berjalan pelan-pelan dengan sabar. Mereka tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, ya. Dia ikuti karena dia percaya apa yang Tuhan perintahkan kepada dia itu pasti yang terbaik buat hidupnya, ya. Dia tidak menolak, ya, ya. Dia tidak membantah. Nah, dibawanya keluarganya. Nah, adik-adik, Pak Abraham ini adalah seorang yang boleh kita contoh, ya. Dia tidak membantah, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat hidupnya. Adik-adik, di rumah, kalau papa mama larang kita, jangan nakal. Itu sebenarnya tujuan papa itu, mama itu, supaya kita jadi anak yang baik. Kumpulkan mainannya. Supaya apa? Supaya rumah kita bersih. Nah, hari ini Abraham jadi contoh buat kita, ya. Dia tidak membantah, dia tidak menolak, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus ingin kita lakukan adalah menolong orang, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, lihat nih, seorang adik, ya, dia menolong seorang nenek yang sudah tua. Nah, ya, kita harus jadi berkat. Abraham tadi dia tidak mau membantah, tapi dia percaya dia punya masa depan yang bagus. Nah, hari ini Tuhan inginkan kita bagaimana menjadi anak yang baik, yaitu bagaimana menjadi anak yang membawa berkat bagi orang lain, ya, yaitu saling tolong menolong mama, yaitu ketika mama suruh bereskan mainan, ketika mama bilang gosok gigi, supaya apa? Supaya gigi kita bersih. Apalagi banyak hal, ya. Tuhan Yesus sangat menginginkan kita seperti ini juga, yaitu saling mengasihi, ya. Tidak boleh berantem, ya. Abraham tadi dia tidak melawan. Nah, Tuhan Yesus ingin kita juga, kita tidak boleh berantem dengan kakak sama adik di rumah, ya. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, seperti Bapak orang beriman tadi, yaitu Pak Abraham. Dia tidak melawan, dia tidak membantah, tapi dia percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik buat hidupnya. Nah, hari ini Tuhan Yesus inginkan kita menjadi anak yang taat, ya, taat dengar kata papa mama,
dengar-dengar firman Tuhan dan juga menjadi anak yang membawa berkat bagi teman-teman, bagi opung, bagi opa, bagi papa, dan bagi mama, bagi kakak, dan adik-adik. Nah, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai hidup kita. Baik, kita lipat tangan kita kembali, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan buat hidup kami dan Tuhan materaikanlah itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari KJ 160. Tuhan mau mendengar. Oke? 1, 2, 3. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu. Atas batu yang teguh, lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Bait yang kedua. Tiap orang yang mendengar perkataanku, namun lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir. Atas pasir tak teguh, lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya, sayang. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kami. Kita akan membawa persembahan. Oke? Persembahan boleh diberikan setelah impak kita aktif. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Baik, tadi kita telah memberikan persembahan. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami telah memberi persembahan. Urapilah persembahan ini
biar berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kebangkitan-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitan-Mu membukakan pintu surga bagi orang-orang yang percaya. Kebangkitan-Mu memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhanku. Engkaulah harapan baru Bagi siapapun siapapun yang ingin yang memuliakan-Mu. memuliakanmu. Oke adik-adik, sebelum pulang kita akan mendengarkan satu buah lagu dari KJ 265, Yesus berpesan. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Walaupun kita ibadah melalui video ini, kita bersyukur kita diberi kesehatan sama Tuhan Yesus. Ada yang terkasih dalam Yesus Kristus yang ada di rumah, saatnya kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah Paskah. Terima kasih Tuhan, firman yang boleh kami dengar, biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik ada di rumah maupun Kak Ani yang ada di sini. Dadah. Halo adik-adik yang terkasih, selamat mengingat rayakan Hari Kemenangan Tuhan Yesus kita yang disebut juga dengan perayaan Paskah. Memang perayaan Paskah pada tahun ini sangat berbeda dengan perayaan Paskah pada tahun-tahun sebelumnya. Namun itu semua tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan Hari Kemenangan Tuhan Yesus melawan maut. Ya, kita semua adalah para pemenang. Adik-adik yang terkasih, adapun tema perayaan Paskah kita pada tahun ini adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari Ibrani 11 ayat 8-10. Dan yang menjadi subtema kita adalah anak-anak GPIB beriman dan menjadi berkat bagi sesama. Adik-adik yang terkasih, setelah nanti kalian mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, kalian semua, kita semua diutus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada. Biarlah cahaya kasih Kristus terlihat dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita.